kabar Anda semua? Pasti banyak yang nunggu-nunggu bagaimana hasil pemeriksaan dari Bung Rocky Gerung di Bareskrim hari ini. Nah, ini kita ajak ngobrol nih dalam perjalanan. Udah selesai ya? Ya, Bung Rocky. Ya, baru selesai. Ya. Jam berapa tadi selesai? Jam 4:30 lah. 4:30 ya. Anda tadi tiba kan jam 10 lebih lah ya. Saya kira mungkin kurang dari 5 jam lah ya pemeriksaannya ya. Kalau berjeda makan siang segala macam gitu ya. Ya, periksanya juga nyantai kok. Oh iya. Jadi apa sih sebenarnya yang diperiksa materinya apa? Kan karena Anda kemarin nyebut ada 26 laporan gitu. Jadi sebenarnya kasus apa? Jadi kasus yang soal ucapan saya itu dan dikumpulkan ke Bareskrim. Ya. Intinya dalam ini pemeriksaan pertama, nanti mungkin ada 40 pertanyaan, masih ada hari Rabu, besok juga ada pemeriksaan tambahan. Tapi intinya satu hal, penegak hukum ingin tahu kapasitas saya berbicara di forum itu apa, itu intinya. Yang kedua, apa substansi yang saya ucapkan di situ. Nah, saya terangkan bahwa kapasitas saya sebagai narasumber atau sebagai komentator politik yang mengamati dari awal dua isu yang menyangkut kebijakan publik Presiden Jokowi, yaitu soal Omnibus Law dan satu soal IKN. Jadi saya terangkan di situ bahwa saya membantu buruh untuk menajamkan konsep-konsep perjuangannya. Kan itu saya terangkan tentang fungsi perjuangan buruh, fungsi demonstrasi itu, apa artinya perseteruan untuk memenangkan hak-hak normatif buruh. Jadi itu dasarnya tuh. Iya, oke. Jadi itu dan tadi yang didalami oleh polisi itu ya. Tapi sekarang ini saya kira bagus lah, karena kalau sekarang orang kan kaget masa ada 26 kasus gitu yang langsung diperiksa pada Anda. Ini kan inisiatif dari Bareskrim ketimbang di Polda, tersebar di Polda-Polda. Kalau nggak salah banyak sekali Poldanya ya yang 5 itu kemudian ditarik ke Bareskrim gitu kasusnya sekarang ya. Ya, itu jadi semuanya sudah dipusatkan dan soal yang hendak diminta pertanggungjawaban adalah wordingnya, narasinya tuh, kalimatnya tuh, soal saya memang menyebut cari gara-gara atau ingin berperkara dengan Jokowi, macam-macam. Jadi bagian pertama ini adalah upaya untuk memastikan bahwa yang saya ucapkan di situ bisa saya pertanggungjawabkan. Saya bilang bisa. Datanya ada, pasti ada datanya tuh. Jadi soal kapasitas saya ada di forum itu. Ya, oke. Kan sekali lagi ini kan jadi aneh, kan ini urusannya betul-betul sebenarnya kalau kita cermati sejak awal apa yang Anda sampaikan itu kan urusannya ini adalah delik aduan gitu ya, yang harusnya Presiden Jokowi sendiri yang melaporkan pada Anda. Presiden menganggap itu hal kecil, beliau mau fokus kerja gitu, tapi malah ini kasusnya orang lain yang melaporkan gitu. Jadi kalau tadi disebutkan itu pelapornya itu apa legal standingnya, Bung Rocky? Itu mereka masih mau periksa konstruksi hukumnya bagaimana, dan karena itu bagian-bagian pertanyaan masih menyangkut mampu nggak ini dinaikkan dari status pemeriksaan sekarang lalu jadi penyidikan apa segala macam. Ya, penyelidikan itu namanya preliminary analysis tentang konstruksi hukumnya itu. Karena itu mau dicari sebetulnya apa yang menyebabkan atau apa yang memungkinkan saya mempertanggungjawabkan dengan cara akademis. Jadi tetap poinnya adalah saya memang mengucapkan itu, tapi saya mesti terangkan bahwa yang saya ucapkan itu dibutuhkan justru untuk pisau analisis bagi kalangan buruh yang hendak berdemonstrasi di tanggal 10 Agustus itu. Ya, oke. Nah, jadi ini jadi apa sistemnya tadi sifatnya itu ada klarifikasi ya dari? Ya betul, klarifikasi itu. Dan kelihatannya memang susah untuk menemukan delik di situ kan. Karena yang dipersoalkan adalah ucapan saya yang sering disingkat tapi nggak perlu saya singkat, bajingan tolol itu. Dan saya terangkan itu konsekuensi dari analisis saya tentang kebijakan pemerintahan Jokowi yang buruk dalam dua segi, dalam dua kasus, satu soal IKN, satu soal Omnibus Law. Jadi sebetulnya basis analisis saya adalah kritik terhadap dua kebijakan itu. Nah, bagi mereka yang marah menganggap bahwa saya menghina, bahwa saya mengucapkan iya, tapi dia nggak tahu bahwa substansinya itu, sensasinya memang kalimat saya, tapi bukan kalimat itu yang merupakan substansi. Itu yang saya terangkan di teman-teman Bareskrim tadi. Ya, oke. Tapi gini deh, kalau lihat foto-foto yang beredar di media massa kan itu ya, hari ini Anda kelihatannya datang sekali melenggang sendirian gitu. Tadi itu Anda datang sendirian atau Anda ditemani oleh para lawyer Anda sebenarnya? Saya datang sendirian, melenggang aja. Karena itu saya joget-joget, sih rumahnya ke foto semua pertama. Tapi kemudian didampingi oleh
kantor hukumnya kawan kita tuh Haris Asrar. Ya. Dan nanti ketika dalam pemeriksaan itu Anda didampingi oleh pengacara langsung atau Anda sendiri semua yang berhadapan dengan ya, pengacara atau ada yang harus ikut mendampingi juga. Oke. Nah, dari sisi lawyer Anda melihat kasus ini seperti apa sih, Bung Rocky? Karena orang jujur aja bingung dengan kasus Anda ini, kenapa kok jadi berlarut, jadi panjang gitu prosesnya begitu? Ya, lawyer juga menganggap bahwa ya, pemeriksaan ini akan menghasilkan apa? Kan kalau deliknya adalah soal penghinaan itu deliknya aduan. Kalau delik soal macam-macam ITS segala macam itu mau dilihat tuh di mana saranya misalnya, kan itu ada unsur sara. Jadi tetap dianggap, lawyer saya menganggap bahwa ini sebetulnya harus diuji di forum akademis. Apakah ucapan saya itu betul atau melanggar kaidah akademis atau tidak. Walaupun orang anggap, tapi itu kan depan guru, itu provokator. Cara saya mengajar di depan kelas beda dengan cara mengajar di depan guru. Jadi itu poinnya tuh. Dan kelihatannya pihak kepolisian mengerti soal itu. Jadi duduk perkaranya masih akan dipelajari. Karena itu akan saksi ahli yang sudah diminta diperiksa oleh Baris, termasuk Jumhur Hidayat yang mengundang saya. Oke, karena kalau saya baca penjelasan dari penyidik itu banyak sekali saksi ahli yang diperiksa dan saksi ahli yang diperiksa begitu. Ini kenapa jadi kesannya itu yang kita tangkap dan publik juga tangkap itu serius banget kasus Anda ini? Jadi sebetulnya ini kasus kecil tapi harus dibawa ke markas besar karena Presiden Jokowi pidatokan di forum ketatanegaraan kan. Ya. Jadi orang menganggap ya sebetulnya sudah selesai lah. Tapi kenapa Pak Jokowi harus ucapkan itu? Dan itu ada pertanda, ada sinyal apa sebetulnya di belakang ucapan Pak Jokowi kan. Apalagi itu forum ketatanegaraan yang harusnya memperlihatkan visi Pak Jokowi ke depan itu. Tapi pidato Pak Jokowi dimulai dengan semacam aduan sublim, aduan tersembunyi tentang kedudukan dia yang sering dikritik segala macam tuh. Ya. Orang ya, di belakang itu ada apa sebetulnya itu. Tapi saya percaya bahwa hukum itu tidak akan terpengaruh oleh semacam gimmick yang ditafsirkan melalui pidato kenegaraan Pak Jokowi. Ya, kan kalau kita lihat konstruksi hukumnya, tadinya kan Anda dilaporkan ke Barreskrim juga, dan di Barreskrim itu ditolak karena itu delik aduan. Tapi kemudian muncul di berbagai polda, gitu. Saya lupa berapa, ada 6 polda atau berapa polda itu, kalau nggak salah ya. Dan kemudian ya itulah, itu persis seluruh alfabet dari A sampai Z. Oke, ya. Dan kemudian dengan cara Mabes Polri atau Barreskrim menarik kasusnya ini kan saya kira sebenarnya Barreskrim paham gitu sebenarnya apa, dan saya kira kedatangan Anda mungkin bisa membantu mereka memperjelas seperti apa sebenarnya konstruksinya gitu ya. Ya karena itu tadi di Barreskrim mereka bertanya pertama tentang memangnya apa yang diucapkan di situ tuh, apa benar saya mengucapkan ya sebenarnya kalimat itu, tapi ketika diperlihatkan video yang lebih panjang, memang itu semacam kuliah untuk membekali secara teoritis apa yang disebut perjuangan buruh, sejarah perjuangan buruh, metode perjuangan buruh, saya terangkan di situ. Dan itu yang saya pertanggungjawabkan. Nanti polisi minta referensi dari mana data-data. Saya bilang ada data-data segala macam. Omnibus Law kenapa dikritik itu? Iya, karena Omnibus itu adalah penyelundupan hukum atau pembangkangan presiden terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Buktinya apa? Ya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuktikan itu kan. Jadi nanti kita susulkan juga riset-riset yang dibuat di banyak lembaga studi, termasuk riset yang dibuat oleh IMF atau World Bank untuk memperlihatkan bahwa ekonomi Indonesia itu atau cara pembuatan kebijakan Jokowi itu banyak melanggar asas-asas keilmuan, termasuk IKN yang asas pertamanya harusnya ada AMDAL, tapi diputuskan secara politik AMDALnya menyusul. Harusnya tidak boleh merampas hak rakyat atas APBN, tapi APBN dipakai pada akhirnya untuk membiayai karena investor bisnisnya nggak masuk. Jadi itu sebetulnya standar-standar yang saya pakai untuk mengkritik IKN dan Omnibus Law. Oke, kalau dalam kasus itu berarti seharusnya ini secara tidak langsung Anda mesti berterima kasih dong pada orang-orang yang mengadukan Anda, melaporkan Anda. Karena dengan begitu Anda mendapat forum untuk lebih menjelaskan kepada publik apa sebenarnya basis argumentasi Anda soal IKN dan kebijakan Pak Jokowi ini. Gitu. Ya pasti saya akan ulangi kritik yang udah berkali-kali diucapkan buruh soal Omnibus Law. Kritik yang diucapkan berkali-kali oleh orang semacam Faisal Basri soal... jadi semua kan saya tinggal mengutip apa yang diucapkan oleh
para kritisi. Tapi saya tambahkan di situ analisis saya dari segi filosofi tentang apa sebenarnya intinya bernegara. Kenapa hak rakyat mesti ditunda itu demi sesuatu yang belum jelas arahnya itu kan? IKN nggak jelas arahnya itu. Omnibus Law udah berkali-kali buruh menentang, tapi pada waktu buruh demonstrasi depan istana, justru Presiden Jokowi pergi jalan-jalan dengan para artis di atas kereta LRT. Ya, LRT yang kemudian juga bermasalah ternyata LRT-nya. Jadi kelihatan bahwa Pak Jokowi tidak peduli bahwa ini kasus yang menyangkut hak hidup dari kalangan terbawa dari masyarakat kita yang justru memproduksi PDB kan aktivitas pabrik dari buruh-buruh itu yang menghasilkan PDB, dan PDB itu akhirnya dipakai sebagian besar untuk melalui APBN untuk bayar utang. Jadi hak buruh itu terhalang oleh sifat omnibus itu yang terus-menerus menguntungkan pengusaha. Jadi sebetulnya semua kritik yang saya ucapkan itu ya standar saja. Tapi bagi relawan atau pendukung fanatik Pak Jokowi itu dianggap sebagai pemecah belah bangsa. Itu di mana memecah belahnya? Justru mereka yang memecah belah bangsa karena mengeksploitasi hal yang tidak pernah dipedulikan oleh presiden. Jadi terlihat tetap kasus ini tetap jadi semacam tunggangan orang yang ingin menjilat kekuasaan. Yes, dan belum lagi ada kasus-kasus perdata yang sebenarnya secara legal standingnya mudah dipatahkan, tapi itu sebenarnya kelihatannya tujuannya cuma ganggu-ganggu saja gitu ya, atau mencari muka. Ya banyak lawyer atau individu yang mau pansos numpang di kasus ini itu juga merepotkan para hakim yang dianggap ini pentingnya sih soal-soal yang sudah dilarang oleh konstitusi, yaitu jangan halangi orang berbicara tapi diajukan sebagai dalil. Kan ini bagaimana kalau misalnya pengadilan memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan perintah konstitusi, kan ngaco. Jadi banyak lawyer juga yang sebetulnya nyari panggung doang tuh, dan itu memalukan profesi advokat. Yes, oke. Baik, Bung Rocky. Yang penting ini update pada para viewer kita. Ada penjelasan apa yang terjadi pada. Oke, makasih. Sampai berarti diperiksa lagi ya. 2 hari lagi. 0%. Yes, oke. Baik, makasih, Bung Rocky. Oke, bye.